Selamat datang kembali di kuliah online P4M. Salam P4M, P4M terbaik, terhebat, luar biasa. Senang sekali Bu Ari hari ini bisa bertemu dengan kalian kembali di session bab 3 untuk mata kuliah pengembangan kepribadian. Kemarin Bu Ari sudah masuk bab 1 dan bab 2. Tugas-tugas kalian juga sudah Bu Ari cek. Memang ada beberapa yang belum mengumpulkan. Mohon sekiranya nanti adik-adik bisa mengumpulkan di Google Classroom supaya kita bisa evaluasi. Rencananya Bu Ari nanti setelah Bu Ari memberikan bab 3 hari ini, kemarin kita sudah Zoom class ya. Mudah-mudahan Zoom class kemarin itu akan banyak membantu adik-adik untuk lebih mengenal Bu Ari lebih jauh lagi ya. Walaupun kita belum bisa TTM ya, TTM itu tatap muka adik-adik ya. Kita belum bisa TTM, tetapi tanpa mengurangi makna dan arti perkuliahan online ini, mudah-mudahan nanti Juli kita bisa bertemu ya. Baik, ini sebenarnya bab 3 ini adalah materi yang paling mengasyikkan ya, paling menyenangkan di mata kuliah pengembangan kepribadian ini, di mana adik-adik akan Bu Ari ajak untuk mengenal dan mengembangkan diri lebih maksimal lagi. Karena ujung-ujungnya dari mata kuliah kepribadian ini bukan hal yang sifatnya teoritis, tapi lebih kepada konsep adik-adik mengenal dan mengembangkan diri lebih jauh lagi. Jadi tidak ada yang bersifat teoritis di mata kuliah ini. Jadi Bu Ari ingin lebih adik-adik nanti mengenal tentang diri adik-adik semuanya, lebih jauh lagi mengenal tentang konsep diri, mengenal tentang mengembangkan diri seperti apa ya. Nanti materi ini akan Bu Ari share di Google Classroom kita. Yang pertama yang ingin Bu Ari perkenalkan adalah bagaimana adik-adik bisa mengembangkan diri. Siapakah saya? Seperti apakah saya? Apa yang menarik dalam diri saya dan mau jadi apakah saya? Nah, mungkin adik-adik masih bingung nih pada saat tamat SMA, adik-adik masih belum tahu saya mau sekolah di mana gitu ya. Kemudian saya mau jadi apa. Nah, begitu adik-adik masuk ke P4M, Bu Ari berharap adik-adik sudah punya mindset, pola pikir, oh saya akan menjadi apa. Dimulai dulu siapa saya. Siapa saya ini saya akan ingin adik-adik tahu. Oh, adik-adik harus tahu nih ciri-ciri spesifik dari adik-adik mengenai anggota tubuh, gimana rambut saya, gimana muka saya, gimana badan saya, gimana diri saya, mengenai apa konsep diri lebih mendetil lagi. Kemudian yang kedua, seperti apakah saya? Nah, seperti apakah saya ini, apakah itu bisa sifat karakter diri, kemudian yang menonjol dari diri kalian, apakah kalian itu pendiam, apakah kalian itu ceria, apakah kalian memang suka bicara dengan orang lain. Nah, itu akan lebih kita gali lagi di seperti apakah saya. Kemudian yang ketiga, apa yang menarik dalam diri saya? Nah, adik-adik harus tahu, oh saya orangnya suka senyum, saya senang dengan diri saya karena saya orangnya ceria misalkan. Nah, itu konsep diri dari sifat karakter kita. Yang keempat, mau jadi apakah saya? Nah, kalian kan memilih beberapa jurusan ini ya, jadi total saat ini yang sudah masuk di P4M yang kalian sudah ikuti ini memang sudah sesuai dengan jurusannya masing-masing ya. Nah, adik-adik harus tahu, misalkan adik-adik memilih perhotelan nih. Oh, tentunya saya akan bekerja di sektor hospitality di dunia perhotelan. Kemudian kalau saya milih administrasi perkantoran, berarti saya akan menjadi tenaga administrasi di suatu kantor, dan ini sangat berpengaruh. Kemudian saya memilih digital business online atau komputer ya. Nanti saya akan kemana ini sesuai dengan jurusan saya. Nah, 3 jurusan ini yang akan membantu kalian untuk menentukan saya akan jadi apa dan saya mau jadi apa nantinya. Itu how adik-adik ya, how bagaimana adik-adik bisa menentukan diri adik-adik semuanya. Kemudian tentunya diharapkan dari adik-adik memilih P4M, adik-adik akan mengalami 2 hal. Apakah adik-adik akan sukses ataukah adik-adik akan mengalami kegagalan. Nah, tentunya di P4M kita harus mencoret tuh yang namanya kegagalan. Adik-adik tentunya harus sukses. Nah, kalau ukur kesuksesan itu seperti apa? Nah, kesuksesan, kematangan, dan kedewasaan dimulai dari konsep diri dulu yang tepat dan positif. Nah, kalau gagal, kriteria gagal itu bisa dimulai dari sekarang adik-adik. Kalau adik-adik males misalkan, kemudian adik-adik sombong, itu pertama. Kemudian penyimpangan perilaku yang tentunya mengarah ke hal-hal yang negatif. Nah, begitu masuk di P4M, konsep kalian akan melalui
hal-hal yang sifatnya positif. Dan itulah yang akan kita gali sampai adik-adik bisa mencapai titik kesuksesan itu, ya. Nah, kemudian ada dikatakan raih kemandirian, jauhi ketergantungan. Nah, ciri pokok kepribadian yang dewasa lah adik-adik harus mandiri. Nah, sekarang kan anak-anak sekarang tuh memang masih sangat tinggi ketergantungannya dengan orang tuanya. Nah, begitu sudah masuk di lingkungan P4M ini, saya berharap adik-adik harus mulai mandiri, ya. Apakah itu mandiri dari segi apa? Misalkan bangun pagi nggak perlu dibangunin. Itu hal-hal yang lebih spesifik lagi. Kemudian kalau ada tugas di kampus, dikerjakan dengan sendiri. Dan itu menjadi titik nilai kemandirian yang harus adik-adik miliki, ya. Kemudian, nah, ada beberapa kriteria adik-adik kemandirian itu. Yang pertama dikatakan kemandirian secara emosional. Nah, emosional itu kalau adik-adik mengalami masalah. Nah, adik-adik harus mampu nih menyelesaikan masalahnya tanpa harus minta curhat sama orang lain. Kemudian belum tentu orang lain juga bisa memberikan solusi masalah yang adik-adik hadapi. Jadi betul-betul harus mandiri dari segi emosional. Jadi kalau pada saat ada hal-hal masalah yang muncul, kita nggak boleh emosi, dan itu akan membuat adik-adik lebih dewasa lagi. Yang kedua, secara psikososial. Apa itu secara psikososial? Psikososial ini begini adik-adik, kalau adik-adik ingin dikatakan memiliki kemandirian, itu adik-adik harus betul-betul bisa membantu orang lain misalkan. Salah satu contoh adik-adik mampu dalam bidang psikososial, jadi bisa menyelesaikan masalah orang lain, mampu untuk menjadi pendengar yang baik bagi orang lain yang mengalami satu masalah. Nah, itu juga dari segi psikososial. Yang ketiga, kemandirian secara intelektual. Intelektual itu apa maksudnya? Nah, ini intelektual ini orang-orang yang pertama baik dari sisi pendidikan, ya. Jadi tingkat kedewasaan orang atau tingkat kemandirian orang juga dipengaruhi dari segi pendidikan, ya. Semakin kalian tinggi pendidikan kalian, juga pola pikir kalian juga semakin tinggi, ya. Yang keempat, kemandirian secara ekonomi. Nah, ekonomi artinya adik-adik bisa punya pekerjaan sendiri nih. Jadi nantinya di P4M akan disalurkan bekerja, kemudian adik-adik sudah punya pekerjaan yang tetap, adik-adik punya penghasilan yang tetap, berarti adik-adik sudah mandiri dari segi finansial, itu dari segi ekonomi. Sudah punya gaji, kemudian bisa share ke orang tuanya. Nah, itu salah satu bentuk kemandirian dari segi ekonomi. Dan adik-adik akan diajarkan untuk itu ke P4M, adik-adik sudah tepat untuk memilih, adik-adik siap bekerja. Yang kelima, kemandirian secara spiritual. Nah, siapa nih yang sudah rajin sholatnya, angkat tangan ini. Siapa yang masih bolong-bolong sholatnya? Nah, itu adik-adik kalau masih bolong, berarti adik-adik belum mandiri dari segi spiritual. Yang Hindu misalkan, sembahyang harus 2 kali nih ya, yang Hindu. Karena Bu Ari juga Hindu ya, jadi pagi dan sore atau malam hari. Jadi kita harus sembahyang 2 kali dalam sehari, ya. Kemudian yang beragama Kristen tentu mereka harus ke gereja. Nah, inilah dikatakan kemandirian dari segi spiritual. Nah, saya sering ngajar anak-anak P4M. Rata-rata kalau saya tanya, siapa nih yang sudah full nih sholatnya? Mereka ada yang sudah full, ada yang belum. Nah, inilah adik-adik mulai sekarang, sholatnya harus full. Bagi yang stay at home terutama, adik-adik kan punya waktu nih untuk tetap 5 waktu soal sholatnya, sehingga adik-adik bisa lebih fokus kepada kemandirian spiritual. Nah, itu yang saya katakan raih kemandirian melalui menjauhi sifat ketergantungan ya adik-adik ya. Nah, kemudian saya lebih fokus kepada kalau adik-adik sudah dewasa, itu adik-adik sudah mulai yang namanya mencapai kebahagiaan. Nah, di P4M ini ada salah satu jargon yang sering Bu Ari sampaikan ke pegawai, ke staf P4M, ke murid-murid, jangan lupa bahagia, ya. Karena bahagia itu wajib, ya. Kalau kita hidup gak bahagia ya percuma. Nah, makanya adik-adik mulai saat ini kembali lagi ke yang tadi saya bilang, ya. Jadi bagaimana adik-adik punya impian, ya, punya impian untuk sukses, dan ini akan saya sering sampaikan nanti ya. Jadi saya punya dream book atau buku impian. Isinya apa saja buku impian ini nanti akan saya sampaikan minggu depan ya adik-adik ya, karena saya ingin adik-adik punya dream book yang dimana dream book ini besar pengaruhnya bagi karir kalian ke depan. Nah, nanti apa saja itu dream book? Yang pertama, tuliskan impian atau cita-citamu dalam hidup ini secara jelas dan konkret. Apa nih cita-cita kalian yang ingin kalian raih? Itu pertama, tuliskan ya. Dan yang kedua, lengkapilah dengan ilustrasi berupa lukisan,
foto atau majalah-majalah atau internet yang kalian sekarang kan lagi musim semua orang melalui internet. Ada bisa lihat di situ ya. Yang ketiga, cantumkan moto atau kata mutiara, peribahasa, kata-kata hikmah lainnya sebagai motivator kalian untuk bisa sukses. Yang keempat, ambil nih contoh-contoh kisah-kisah yang orang-orang yang sukses. Bisa kalian lihat di autobiografi di internet. Dari situ kalian belajar tentang bagaimana untuk meraih kesuksesan, bagaimana untuk meraih kemandirian dari segi finansial. Nah, buku impian atau dream book ini saya akan tugaskan kalian nanti ya, dan nantinya saya ingin adik-adik satu persatu membawakannya ke kampus, tetapi bukan minggu-minggu ini ya, mungkin 2 minggu lagi. Cuman adik-adik nanti materi ini adik-adik bisa ambil dari yang di-share nantinya oleh Kak Yudi ya. Nanti akan di-share di Google Classroom, dan saya berharap materi hari ini mulai nih terbentuk ya, bagaimana adik-adik bisa meraih kemandirian dari yang pertama tadi. Yang pertama yaitu emosional, kemandirian emosional. Yang kedua, kemandirian psikososial. Yang ketiga, kemandirian intelektual. Yang keempat, kemandirian ekonomi. Dan kelima, kemandirian spiritual. Nah, kalau sudah 5 kriteria kemandirian ini udah adik-adik lakukan, saya yakin adik-adik akan bisa lebih dewasa lagi, bisa lebih mandiri lagi, dan ujung-ujungnya adik-adik harus bisa membuat dream book nih. Nah, dream book inilah yang akan menjadi acuan adik-adik supaya adik-adik bisa sukses di kedepannya. Begitu sudah kuliah di sini, udah nggak boleh lagi yang namanya gagal, ya. Oke, kalian pernah gagal dalam semacam apapun, tapi untuk next berikutnya udah nggak boleh gagal lagi, ya. Oke, itu dulu mungkin dari Bu Ari, ya. Saya nggak mau lama-lama karena saya kasihan adik-adik dari segi kuota, ya. Saya ingin adik-adik perkuliahan ini dilakukan dengan senang hati, dengan happy. Jadi intinya kalau ingin menjadi pribadi yang mandiri, hilangkan ketergantungan, raih semua hal-hal yang sifatnya bagaimana adik-adik bisa mandiri, dan tentunya adalah adik-adik harus memulai dulu dengan membuat dream book tadi yang saya bilang ya. Buatkan dream booknya, dan dari mulai hari ini kalian akan bisa sukses. Dan pertama yang harus kalian pikirkan adalah orang tua sudah memasukkan kalian di P4M, jangan buat mereka kecewa, jadikan diri kalian jadi pribadi yang menyenangkan, humble, dan tetap bahagia. Oke? P4M yang terbaik, terhebat, dan luar biasa. Terima kasih.